Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Pastinya kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam pertolongan Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil saat teduh sejenak saja. Kita merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita. Kita percaya bahwa karya Tuhan besar dalam kehidupan kita. Tuhan itu layak disembah di segala bangsa. Dan itu tugas kita saat ini bagaimana supaya Tuhan kita bisa dimuliakan dengan orang-orang yang masih belum kita jangkau saat ini. Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan bahwa besar dan ajaiblah karya.
sujud kepadamu. Engkaulah yang kudus, yang disembah. Banyaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, yang disembah. Dengan kasih Kristus saya minta tolong Bang Fajar untuk membuka kita berdoa. Baik, kita berdoa. Kekuatan kami adalah dari Allah sendiri, kekuatan kami dari firman Tuhan, dan kekuatan kami dari pimpinan Allah. Kami percaya dengan Allah Tritunggal, dan terlebih di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami datang, ya Allah, untuk bersekutu bersama, menikmati hadirat-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami, menikmati firman yang daripada Allah, sehingga firman yang daripada Allah mengubah setiap kami, mengubah hati kami, menjadikan kami baru di dalam Kristus Tuhan kami. Pada malam ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal hingga pada akhirnya, biarlah pimpinan Allah, pimpinan Roh Kudus, pimpinan kebenaran saja yang boleh terjadi di dalam ibadah kami, ya Tuhan. Biarlah Allah juga yang boleh mempersiapkan setiap kami untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memuji Tuhan, dan terlebih mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Terima kasih, ampuni segala dosa, pelanggaran kami, dan biarlah Engkau Allah yang boleh melayakkan setiap kami pada malam hari ini. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bang Fajar. Pasti kita masih bersukacita ya memuji nama Tuhan malam hari ini. Karena malam hari ini kita terlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan, sabda firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, ya? Karena kita sudah memiliki pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita juga harus menjadi pemimpin yang didasarkan oleh kebenaran firman. Nah, mari kita bersukacita. Mari kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Haleluya. Pujian kita sebagai rasa sukacita kita kepada Tuhan, bagaimana kita bersuka karena Tuhan sudah memberikan sukacita kepada kita. Pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan tema kepemimpinan Yesus. Dan Yesus. Jadi kita yang belajar, kita semua adalah para pemimpin yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita memimpin karena kita sudah dipimpin terlebih dahulu. Jadi marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Permata hatiku. Jiwaku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih yang selalu membahaku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, yang tak dapat menggantikan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagiku. Engkaulah permata hatiku, yang tak dapat menggantikan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagiku, semakin indah, semakin indah bagiku. Saya serahkan kepada hamba ini. Baik, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kalau kami ada sampai pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala karya-Mu, segala yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, dan itulah sebabnya Bapa, kami tidak pernah berhenti untuk mengagungkan, meninggikan nama-Mu.
menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahkan lebih daripada itu, kami terus belajar kebenaran firman-Mu, karena hidup kami haus akan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu lah yang dapat menghidupkan kehidupan kami. Firman-Mu lah yang mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa, pakai hamba-Mu secara khusus, untuk kami hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, dan tentunya Bapa, kami semua dapat diberkati, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang telah hadir dalam ibadah Zoom ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami konsentrasi yang baik Bapa, supaya kami dapat memberikan hati, pikiran kami, untuk kami belajar pada malam hari ini beberapa menit yang ke depan, sehingga dengan demikian kami dapat sesuatu yang luar biasa yang dapat kami terapkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang belum join, biarlah kiranya Tuhan menggerakkan setiap mereka Bapa untuk ada bersama-sama dengan kami dalam momen-momen ibadah seperti ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan. Apakah suara saya bisa kedengaran dengan jelas ya? Oke, Kedengaran. thank you. Mas. Saya berharap kepada kita semua untuk kita bisa on cam ya, selama kita belajar firman Tuhan, karena takutnya nanti kita sedang makan atau sedang tidur. Ya, mari kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, mari kita menghargai Tuhan. Ya, itu yang paling penting ya. Kita nggak bisa on cam, Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Mati lampu di Nias. Iya, nggak apa. Oh, sekarang udah di Nias ya? Mm-mm. Oke, puji Tuhan ya. Selamat dulu ya untuk Murni atas wisudanya. Selamat untuk teman-teman yang lain juga yang sudah wisuda ya. Terima kasih, pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan oleh rekan-rekan pengurus ya, atas kesempatan ini, dan tentunya ini menjadi suatu kehormatan, menjadi suatu kepercayaan yang luar biasa, dan sehingga malam hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani rekan-rekan, dan kita akan belajar ya. Kita akan belajar bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Triaman ya. Nah, ini namanya di sini ini agak beda, jadi saya menyebut nama aslinya aja lah ya. Pak Triaman Telombanua, terima kasih untuk Seindah. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Pertama, saya minta maaf kalau beberapa bulan terakhir saya jarang aktif, karena memang disibukkan dengan berbagai hal. Bukan berarti meninggalkan persekutuan ya. Saya juga aktif dalam pelayanan, banyak pelayanan di sini, dan juga memang sibuk juga dengan kerjaan, dengan profesi ya. Ya, selain pelayanan juga saya juga sebagai praktisi hukum tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan terima kasih untuk doa daripada teman-teman. Kurang lebih 6 bulan saya bergumul dengan Tuhan untuk membangun salah satu platform ya, mengedukasi masyarakat terhadap hukum, dan saya pikir itu penting. Dan bulan Oktober kemarin, 16 Oktober kemarin, saya dirikan namanya logikahukum.com. Jadi teman-teman nanti bisa baca di sana. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentunya itu akan menjadi suatu fokus saya untuk dapat mengedukasi, dan saya pikir bahwa itu adalah bagian dari pelayanan, karena itu tidak bayar, konsultasinya gratis ya. Karena kalau konsultasi ke pengacara, kalau profesional ya hitungannya per jam. Tapi dengan adanya saya buat platform ini dapat membantu banyak orang untuk bisa konsultasi secara gratis, dan tentunya saya berusaha objektif sesuai dengan koridor firman Tuhan. Dan itulah saya bersyukurnya saya memulai dengan Tuhan. Saya sudah percaya Tuhan dulu, baru saya belajar ilmu hukum. Supaya
tidak melenceng dan tidak menyimpang. Dan itu yang selalu saya pegang, prinsip itu. Saya belajar untuk itu, ya meskipun banyak tantangannya, tidak mudah teman-teman. Kalau saya ceritakan di sini tidak akan cukup waktunya. Bagaimana profesi praktisi hukum dalam penegakan hukum itu tidak mudah. Nah, kita tidak akan bicara tentang hukum saat ini, kita akan bicara tentang kepemimpinan. Ya, nanti biasa di lain waktu kita belajar tentang itu. Malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat suatu bagian firman Tuhan yang bagi saya ini cukup menarik dan cukup bagus untuk kita pelajari dan kita amati, untuk kita pikirkan, untuk kita pahami secara bersama-sama. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Saya mohon izin dulu ya, saya tampilkan slide-nya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kalau saat ini saya khotbah tidak akan sampai 30 menit ya, mudah-mudahan tidak akan sampai. Ya, karena saya juga menyiapkan slide-nya tidak banyak, hanya 8 slide. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Nah, ini lama banget ini, ya. Oke. Mari kita nanti belajar dengan asik ya. Oke. Apakah bisa terlihat teman-teman? Halo? Bisa. Bisa. Kak. Bisa ya. Oke. Malam hari ini kita akan melihat ini salah ya. Ini seharusnya ini Yohanes. Saya salah ketik. Ya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Pada malam hari ini kita nanti akan bisa baca secara bersama-sama ya. Itu kita baca nanti sendiri-sendiri. Kita baca dalam hati kita masing-masing. Tetapi pada malam hari ini supaya tidak memakan waktu yang cukup lama, ya kita akan melihat bagian-bagian terpenting sebenarnya tentang kepemimpinan Yesus yang dia memberikan suatu contoh bagi kita tentang kepemimpinan yang sejati, kepemimpinan Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus dia memberikan teladan kepada murid-muridnya, dan tentunya ini menjadi suatu pedoman bagi kita untuk kita ke depan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Teman-teman yang ada di dalam komunitas ini, saya percaya bahwa setiap kita adalah pemimpin. Ya, paling tidak pemimpin bisa memimpin diri sendiri. Ya, bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, tentunya ya selain memimpin diri sendiri, memimpin keluarga. Itu hal kecil. Tetapi dalam misalnya sebuah organisasi diperlukan yang namanya sosok pemimpin. Kenapa? Karena artinya bahwa pemimpin itu sangat penting untuk kita bisa pelajari bersama-sama, untuk kita bisa memahami arti yang sebenarnya tentang seorang pemimpin. Banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan itu bicara tentang jabatan. Kepemimpinan itu berbicara tentang posisi, berbicara tentang kekuasaan. Pemimpin itu bicara tentang gelar. Banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan itu bicara tentang harta, bicara tentang uang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan material atau berhubungan dengan harta duniawi. Itu sebagian orang memahaminya demikian. Ya, kita akan melihat bagaimana kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita melihat di sana bagaimana kepemimpinan, bagaimana memimpin. Ya, jadi kepemimpinan itu adalah berasal daripada kata pemimpin. Ya, artinya pemimpin itu berarti dia menjadi pemimpin, dia memimpin. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa melihat di sana tentang kata kerja daripada kata memimpin atau kepemimpinan itu sendiri. Yang artinya yang pertama adalah mengepalai,
mengetuai. Makanya dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya ketua. Dalam sebuah gereja pasti ada yang namanya pendeta kan, ya, atau ketua majelis misalnya, ya kan beda-beda ya struktur kepengurusan. Nah, itu mengepalai, mengetuai atau memandu, menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin yang memberikan komando. Ya, pemimpin diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah membimbing, memegang tangan seseorang untuk dibimbing dan ditunjukkan jalan. Nah, jadi memimpin itu melatih. Jadi bukan hanya sekedar menjadi ketuanya, tetapi mempunyai tanggung jawab melatih, mendidik, mengajar, dan mengerjakan sendiri-sendiri. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memimpin sebenarnya kalau kita lihat adalah pada dasarnya adalah suatu proses. Suatu proses mempengaruhi orang lain. Ada orang yang berkata bahwa pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain. Ya, mungkin it's okay, tidak apa-apa, kita akan bisa menerima pengertian itu, pemahaman seperti itu. Ya, pemimpin adalah orang yang punya kekuatan untuk dapat mempengaruhi orang lain, untuk memiliki pengertian yang sama terhadap suatu tujuan organisasi, atau suatu tujuan komunitas, atau suatu tujuan daripada gereja. Ya, sehingga pada akhirnya suatu komunitas, suatu organisasi, baik itu dalam bentuk organisasi masyarakat maupun itu organisasi keagamaan dalam bentuk gereja, sehingga tujuan yang hendak dicapai ya dapat berjalan bersama-sama menuju tujuan yang dimaksud. Nah, artinya bahwa secara umum kepemimpinan itu sebenarnya adalah pengaruh pemimpin pada pengikutnya. Jadi sederhananya adalah ada pemimpin, ada pengikut. Ya. Jadi pemimpin mempunyai pengaruh terhadap pengikutnya, tujuannya untuk apa? Melakukan perubahan yang mencerminkan suatu tujuan bersama, suatu konsensus bersama, atau suatu kesepakatan bersama terhadap tujuan sebuah organisasi. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa bicara tentang kepemimpinan itu adalah dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan. Ya, sebagai sebuah kekuatan untuk atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Jadi saya sebagai seorang pemimpin ya mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang kita miliki. Ya, ada nanti kita akan kalau kita mempelajari nanti tentang kepemimpinan dunia itu kan ada banyak ya. Ada yang model kepemimpinan yang otoriter, ya ada model kepemimpinan yang lain. Nah, jadi sebenarnya kita akan melihat bagaimana tentang kepemimpinan Kristen. Jadi kepemimpinan Kristen adalah sebenarnya bagaimana setiap orang Kristen, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang hadir itu dipimpin oleh kasih, ya harus didasarkan kepada kasih. Karena nanti kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 13 ini luar biasa bagaimana Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya, ya. Jadi bahwa dipimpin oleh kasih yang berdedikasi untuk ya. Yang pertama melayani. Ya. Adalah melayani Tuhan. Berdasarkan pemahaman Alkitab yang dipelajari dan disadari. Nah, saya mengutip dalam satu buku ya. Dalam satu buku Dicari Pemimpin yang Melayani ya. Yang ditulis oleh Gottfried Osei Mensah. Ya, dia mengatakan dalam bukunya dia mengatakan bahwa kepemimpinan Kristen itu seperti yang disaksikan oleh penginjil Yohanes pasal 13 ayat 1-20 yang berpola kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus membasuh kakimu para murid, ia gamblang menunjukkan prinsip bahwa pelayanan dengan rendah hati ya sekali-kali tidak bertentangan dengan harkat, tidak bertentangan dengan martabat suatu jabatan. Ya. Jadi artinya bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebenarnya Yesus sedang menunjukkan prinsip sebuah pelayanan yang memiliki kerendahan hati, ya, yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat suatu jabatan. Karena inilah perbedaan kepemimpinan versi dunia dengan kepemimpinan Kristen. Nah,
para murid, menurut si Mensa ini, para murid yang sifatnya duniawi mengutamakan gengsi. Nah, itu jadi kalau kita melihat nanti dalam konteks ini ya, mengutamakan gengsi dan kedudukan sekali-kali tidak tergiur untuk rela melakukan pekerjaan yang begitu hina, seperti yang dilakukan oleh Yesus, ya, membasuh kaki orang lain, ya. Mereka pasti menganggapnya tidak menguntungkan untuk kenaikan pangkat. Ya. Namun guru dan Tuhan mereka sendiri, Yesus pada saat itu dia menyebut diri guru dan mereka memanggilnya guru dan Tuhan, ya, dia rela membungkuk, dia membasuh kaki murid-muridnya yang kotor, bau, dan ternyata tidak dapat mengubah dia menjadi orang lain. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia punya tujuan, memiliki tujuan yang jelas, bahwa dia diutus oleh Bapa. Ya, itu nanti kita bisa melihat selanjutnya ya. Yang pertama, sebenarnya kalau kita melihat di dalam pasal 13 ini adalah tentang pemimpin ya. Pertama adalah kepemimpinan Yesus itu adalah memberikan contoh bagi kita adalah pemimpin yang melayani. Mari kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sana, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai. Jadi ini sebelum Paskah, ini jadi Yesus melakukan membasuh kaki murid-muridnya ini adalah menjelang dia akan menjelang kematiannya, menjelang dia disalibkan, menjelang dia mau masuk dalam tentang kematian, tentang nanti sebelum masa dia dicambuk, disalibkan, ya, sehingga dia menjadi mati. Ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus menyadari tentang tujuannya, tujuan atau klimaks dari kehadirannya di dunia adalah sudah tiba, sehingga dia beralih. Dia menyadari bahwa dia akan beralih dari dunia ini, dia akan kembali ke surga ya. Dia harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa. Sama seperti senantiasa mengasihi murid-muridnya. Jadi pemimpin yang melayani. Yang di ayat yang kedua, di ayatnya di sana, di ayat yang pertama di sana dikatakan mari kita garis bawahi mengasihi. Ya. Dia berkata sama seperti Ia. Ia itu adalah Tuhan senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, ini adalah suatu hal yang luar biasa apabila menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan itu tidak dapat dilihat bahwa Bang Triaman ini dia adalah seorang pemimpin Kristen, dia adalah seorang gembala. Ya. Tetapi kalau kita belum memahami apa arti pemimpin yang melayani, maka tentunya kita akan bertindak sesuai dengan prinsip kepemimpinan dunia yang berorientasi kepada jabatan, kepada pamor, kepada gengsi, kepada suatu kehormatan. Kita akan berfokus ke sana. Tetapi apabila kita memahami konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, maka tentu kita akan memahami bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani. Ya, bahkan juga dalam dunia sekarang ya, misalnya tentang kebijakan dalam hal tentang kebijakan publik ya, dalam pemerintahan selalu ditegaskan juga bahwa seorang pemimpin bahkan itu harus melayani. Bahkan misalnya contohnya Bapak Presiden kita ya, dia dengan rela melayani masyarakat, dia kunjungan kemana-mana, dia melayani dengan masyarakat. Ya, dia tahu bahwa presiden dipilih oleh rakyat, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dia harus melayani rakyat. Dia melayani rakyat Indonesia yang kurang lebih 270 juta jiwa yang ada di Indonesia. Nah, di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 ini, di sini dia menjelaskan kepada kita bahwa dia memberikan contoh kepada kita, Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa kepemimpinan yang sejati itu adalah harus melayani. Pemimpin yang sejati itu harus melayani. Jadi pemimpin yang melayani.
mengasihi dan melayani tanpa pamrih. Ya, bukan karena Bang Triaman melayani Tuhan ya, nanti aku bayar segini. Itu bukan pelayanan. Nanti orientasinya uang. Ya. Ya, melayani itu tanpa pamrih. Memberikan yang terbaik. Urusan materi itu nanti itu urusannya Tuhan. Ya, makanya di dalam firman Tuhan yang lain, di bagian firman Tuhan yang lain berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kok bahwa itu kamu membutuhkan. Tetapi dalam hal melayani Tuhan, dalam hal menjadi seorang pemimpin, perlu kita memahami arti dari kepemimpinan yang sejati. Kita perlu memahami arti sebuah pelayanan. Kita perlu memahami apa hubungan antara memimpin dan melayani. Ya. Dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesinambungan, memiliki hubungan keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi ketika Anda memimpin, pasti Anda melayani. Itulah sebabnya dalam ayat 1 ini dia berkata, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2, karena mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi dalam sebuah komunitas pasti juga ya kalau dibilang ada ampasnya juga iya. Jadi kalau misalnya teman-teman memimpin di suatu komunitas, terus ada yang nggak benar di antaranya, ya itu ingat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Dia melayani murid-muridnya, tetapi satu di antaranya bernama Yudas Iskariot mengkhianati dia. Tetapi itu tidak dapat mempengaruhi pemikiran Yesus sebagai pemimpin yang melayani. Meskipun dia tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, tetapi dia tetap melayani tanpa pamrih. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi manusia, sehingga teman-teman, kita sebagai pemimpin, kita sebagai calon pemimpin, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat mengasihi sesama dan Tuhan. Tidak ada alasan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerapkan konsep kasih di dalam melayani ketika Anda menjadi seorang pemimpin. Nah, yang kedua di dalam ayat yang selanjutnya itu adalah 4 ayat 5, membasuh kaki murid-murid. Ini tadi yang disampaikan oleh penulis sebelumnya yang berkata si Mensa berkata bahwa kepemimpinan yang seperti yang disaksikan penginjil berpola pada Yesus. Jadi ketika Yesus membasuh kaki para murid, ia gamblang, dia menunjukkan prinsip bahwa pelayanan dengan rendah hati sekali-kali tidak bertentangan dengan harkat dan martabat suatu jabatan. Jadi membasuh kaki murid-murid itu kalau kita lihat dalam kacamata dunia, maka tentunya kita akan melihat itu bahwa wah ini sangat rendah banget. Sangat-sangat tidak diapresiasi, ya kan? Masa saya sebagai seorang pemimpin, masa Yesus sebagai seorang guru waktu itu dia memimpin para murid-muridnya, dia harus membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi Yesus melakukan itu karena Yesus mau memberikan contoh yang baik bahwa beginilah pemimpin yang melayani. Ya, karena kenapa? Yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika dia membasuh kaki murid-murid, ya, waktu itu tidak mempengaruhi harkat martabat, ya, harkat dan martabat Yesus. Kenapa? Karena memang itulah seharusnya yang dia lakukan oleh seorang pemimpin. Ya. Jadi pemimpin harus menjadi teladan dengan memberikan contoh yang baik dalam realita kehidupan. Ya, tidak bisa kita sebagai seorang pemimpin hanya nyuruh ya, Triaman, seindah lakukan ini, tapi dia sendiri nggak melakukan, gitu loh, ya, dia sendiri nggak melakukan, ya, dia sendiri tidak melakukan. Sama halnya misalnya
ada hamba Tuhan mengajak, ayo jemaat kita ke surga, tapi dia sendiri nggak pergi ke sana. Ya, ya sama ada misalnya teman-teman pernah ngelihat ya, yang tinggal di Jakarta mungkin sering tahu ya. Yo, ini Tanah Abang. Padahal orang yang yang ada di stasiun ya, atau di terminal bis ya, dia nyuruhnya ke Tanah Abang, padahal dia sendiri nggak pergi gitu ya. Jadi seperti kayak duta ya. Jadi dia ngajak orang tapi dia sendiri nggak pergi. Artinya dia menyuruh orang tetapi dia sendiri dia tidak dapat melakukan. Ya, hendaknya kita harus hilangkan pikiran seperti itu karena itu bukanlah tipe pemimpin yang melayani. Dan lihat di ayat yang selanjutnya. Kemudian ia menuangkan ayat 4. Ya, ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Wah, luar biasa loh. Dia adalah seorang pemimpin, dia punya jubah kebesaran ya. Yesus menanggalkan itu semua, jubah kebesarannya, dan dia berkata, dia mengikatkan, ia menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Luar biasa loh, ya. Ya, jadi saya bisa memahami bahwa Yesus itu melakukan yang paling hina menurut pandangan manusia. Ya. Teman-teman pernah melakukan ini enggak? Coba pikirkan. Ya, kadang-kadang saya mohon maaf ya, banyak pemimpin gereja saat ini saya belum pernah melihat ini dilakukan. Ya. Kalau saya melihat para pemimpin gereja saat ini dengan gagahnya, dengan jasnya, dengan dasinya, ya, dengan jubahnya yang mewah, hanya dapat berkhotbah di depan. Oh, mari seperti yang Yesus lakukan. Dia harus membasuh kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, gembalanya pernah nggak membasuh? Ini tidak mudah. Pemimpin yang melayani tidak mudah, teman-teman. Tetapi inilah pola kepemimpinan yang Yesus ajarkan kepada kita melalui teks ini. Selanjutnya yang kedua adalah pemimpin teladan. Jadi kepemimpinan Yesus itu adalah pemimpin yang memberikan teladan. Ya. Di ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, dikatakan selanjutnya, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau membasuh kakiku, jikalau jawab Yesus kepadanya, maka jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Ini pembasuhan di sini adalah pengudusan ya, bicara tentang pengudusan. Ya, jadi kalau orang tidak ditebus dosanya, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, artinya bicara tentang harus dikuduskan. Ya. Kemudian ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Wah, jadi yang ada dalam pikiran Simon Petrus ini adalah, ini pikirannya adalah dunia, teman-teman. Tuhan, jangan hanya kakiku doang, kepalaku juga dong, gitu loh. Kenapa Yesus memilih kaki? Karena itulah yang paling rendah di antara tubuh manusia. Kaki. Kenapa Yesus tidak memilih kepala? Kenapa Yesus tidak memilih tangan? Kenapa Yesus harus memilih kaki? Karena itu yang paling terendah di dalam tubuh manusia. Dan Yesus melakukan yang paling terendah. Memberikan teladan seperti itu. Jadi pemimpin yang melayani harus memberikan teladan. Dan tidak merasa diri sombong dan melebihi hebat daripada yang lain.
Nah, ini yang perlu kita pahami teman-teman semua, supaya ke depan kita ini adalah, ada yang sudah menjadi pemimpin saat ini, ada calon-calon pemimpin. Yang kedua adalah pemimpin teladan itu adalah pemimpin yang tidak membeda-bedakan. Coba lihat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, selain dengan Simon Petrus, dia juga dengan murid-murid yang lain ya. Ya. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku," kata Yesus kepadanya. "Barang siapa telah mandi Simon, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Kenapa? Yesus berkata bahwa Simon, engkau sudah mendapat bagian dalam kerajaan surga, tetapi engkau masih belum memahami sepenuhnya, belum sepenuhnya engkau menjadi bersih. Kenapa? Karena pikirannya masih pikiran tentang kepemimpinan dunia. Ya, menjadi seorang pemimpin menurut dia bukan hanya melayani, bukan hanya menjadi seorang teladan, tetapi dia juga sebagai suatu bentuk jabatan. Ya, itu yang ada dalam pikiran Simon. Ya, sehingga Yesus berkata, engkau sudah bersih Simon, tetapi hanya saja tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan diri. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Artinya dia sedang berbicara tentang komunitasnya. Yesus sedang berbicara tentang kepada murid-muridnya, ada 12 murid. Dan Yesus berkata kepada Simon, engkau sudah bersih Simon, tetapi tidak semua. Artinya bahwa dia sedang berbicara tentang sebuah persekutuan. Bahwa di antara murid-muridnya, Yesus tahu bahwa ada yang akan mengkhianati dia. Pertanyaannya, apakah karena Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan menyangkal atau mengkhianati dia? Apakah Yesus berubah tentang pola kepemimpinannya? Tidak, teman-teman. Dia tetap melayani. Dia tetap menjadi pemimpin yang melayani dan pemimpin yang memberi teladan. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa semua dia membasuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Itu luar biasa. Jadi pemimpin teladan adalah pemimpin yang tidak membeda-bedakan. Pemimpin teladan adalah pemimpin yang tidak pura-pura. Ya teman-teman, jangan-jangan misalnya, oh ya saya mau menjadi teladan dong. Tapi itu semua adalah hidup dalam kepura-puraan. Mohon maaf teman-teman, kalau yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena dia bertopeng. Ya, segala yang dia lakukan itu sebenarnya adalah hanya kamuflase. Ya, hanya sebuah kepura-puraan saja. Supaya dilihat orang terkesan baik, terkesan luar biasa. Padahal sebenarnya pada prakteknya hidupnya tidak seperti itu. Jadi pemimpin teladan itu adalah pemimpin yang tidak hidup dalam kepura-puraan. Mari coba kita pikirkan ini. Dan Yesus melakukan itu. Teman-teman semua. Ya. Yang ketiga adalah pola kepemimpinan Yesus. Yang ketiga dalam teks ini adalah pemimpin yang rendah hati. 12 sampai ayat yang ke-20. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, kata Yesus kepada murid-muridnya, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Yesus sedang mau menegaskan bahwa Tuhan saja mau merendahkan diri loh. Merendahkan hati. Ya, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan sekaligus gurumu. Guru itu fungsinya apa? Mengajar, mendidik, membimbing, menuntun. Maka kamu pun wajib saling membasuh. Teman-teman yang sekolah teologi atau yang melayani, sudah enggak kita saling melayani? Ayo, teman-teman di OSBK. Mari kita pikirkan hal ini. Kalau kita belum pernah berpikir sampai ke titik seperti ini, artinya kita belum memahami konsep kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus. Kita hanya belajar Alkitab, tetapi kita belum pernah melakukan hal itu. Oke teman-teman,
Lanjut di ayat yang ya. Di ayat 15 ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan. Ya, itu tadi ya, sebelumnya pemimpin yang menjadi teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah aku perbuat kepada. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling melayani, untuk tidak memberikan teladan, untuk tidak rendah hati. Karena Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan dan contoh itu bagi kita tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin pelayan. Mari kita pikirkan ini teman-teman semua. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba. Ya, jadi artinya pemimpin yang rendah hati itu adalah pemimpin yang mau mengajar dengan hati. Bukan karena motivasi dan orientasinya adalah materi. Ya. Jadi pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau mengajar dengan hati. Yang kedua, pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang memberikan teladan. Ya, tadi disampaikan ya di dalam ayatnya yang ke-15. Ya. Pemimpin yang memberikan teladan. Ya. Yang ketiga, pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang berhati hamba. Coba perhatikan ayatnya yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi ayat 17, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Berbahagialah kamu apabila melakukannya, kata Yesus. Ya. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau menerima keadaan orang lain. Mari lihat ayat selanjutnya, ayat 19. Ayat 18, 19, 20. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, ini dia berbicara tentang berbicara tentang Yesus sedang mau mendekati ya hari kematiannya, hari penyalibannya, dan dia tahu bahwa Yudas Iskariot akan menjadi pengkhianat di antara para murid. Ya, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya, jadi Yesus di sini ketika dia membasuh kaki para murid, dia mengajar mereka supaya Yesus mempersiapkan mereka menjadi pemimpin. Ketika nanti Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mempersiapkan para murid ini untuk menjadi pemimpin yang melayani. Ya. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada ayatnya yang ke-19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi penyalibannya, Yesus memberitahukan ini. Ya, Yesus memberikan contoh ini. Yesus mengajar ini kepada mereka. Pertanyaannya, apakah kita sudah lakukan ini kepada jemaat yang kita layani? Dengan orang yang kita layani? Dengan komunitas yang kita layani? Mari kita pikirkan bersama-sama. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia yang diutus oleh Tuhan. Ayat 20. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang telah mengutus aku. Ya. Jadi pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau menerima. Luar biasa ya. Sangat menarik. Ya, saya udah janji tadi bahwa tidak akan berkhotbah terlalu lama dan memang hanya 3 poin pada malam hari ini. Ya, tidak hanya poin. Tadi ada 3 hal. Pertama adalah pemimpin itu harus melayani. Harus memiliki hati yang melayani. Yang kedua, yang didasarkan pada kasih ya. Yang kedua, pemimpin itu harus menjadi teladan. Yang ketiga, pemimpin itu harus rendah hati. Itulah ketiga pola kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya?
Saya pikir, ya mohon maaf ya, saya secara pribadi aja ya, belum pernah membasuh kaki orang. Kadang-kadang kita aja dengan orang tua kita ya, meminta maaf pun, kadang kita gengsi. Jangankan kita mau melayani itu. Ya, ini mari kita pikirkan bersama-sama. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya juga secara pribadi, saya ditegur oleh Tuhan. Justinus, you sebagai seorang pemimpin, you harus bisa melayani. Dan itu teman-teman, beberapa bulan terakhir ini, dan itu yang saya lakukan, selain aktif dalam pelayanan, membantu pelayanan di gereja, saya juga aktif dalam memberikan edukasi hukum berbagai tempat, di berbagai komunitas, dan saya bersyukur Tuhan pakai. Ya, barusan tadi sore juga, kemarin sama tadi sore juga mendampingi Nihakoda yang lagi bermasalah hukum. Ya, dan sebenarnya saya bilang ke dia, mohon maaf, saya bukan membela kamu. Kamu salah, saya katakan kamu salah. Saya begitu. Ya kalau kamu salah, saya nyatakan kamu salah. Yang kita dampingin adalah membela hak-hakmu, supaya hak-hakmu itu tidak diambil oleh negara, tetapi harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, jadi jangan misalnya hukumannya sesuai peraturan perundang-undangan, hukumannya 5 tahun, tapi divonis 10 tahun. Nah itu yang kita dampingi. Dan kita bersyukur ternyata karena ini tindak pidana penganiayaan ya, saling pukul ya. Jadi makanya teman-teman jangan saling pukul ya, bahaya, bisa masuk penjara. ya itu akhirnya kita mediasi. Karena saya selalu berpikir bahwa segala tindakan kita, segala kejahatan kecuali pembunuhan ya. Kalau kayak masih penganiayaan itu masih bisa dimediasi. Kalau orang masih bisa damai, itu indah. Jadi damai itu indah. Jadi bersyukur mereka bisa damai, saling membuat perjanjian di atas materai, dan mereka tidak akan melakukan lagi, sehingga kita laporannya kita cabut dari kepolisian. Itu. Jadi memang ya, saya harus dibayar. Ya, tapi saya mengerti teman-teman itu juga, mereka juga dalam pergumulan hidup, dan itu tidak perlu. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah bagian dari pelayanan. Ya, bagian dari pelayanan. Jadi melayani itu tidak serta-merta, oh saya udah jadi gembala, saya sudah gembala gereja besar, saya dapat gaji, saya dapat fasilitas mobil. Bukan itu. Karena kenapa? Ketika saya membaca ayat tadi, sangat luar biasa. Yesus melakukan hal yang paling hina, yang paling rendah menurut pandangan manusia. Tapi itu Yesus lakukan untuk memberikan teladan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman. Ke depan, saya berharap USDK tetap maju. Dan jangan sungkan kalau misalnya mau berdiskusi tentang pendidikan hukum, boleh. Silakan. Kita berdiskusi firman Tuhan jauh lebih baik. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang memiliki dasar negara adalah Indonesia adalah negara hukum. Bahwa segala sesuatunya, ya kita tidak bisa menafikan bahwa kita tidak pernah akan mengalami persoalan hidup. Tapi paling tidak kita tahu apa yang kita lakukan. Kenapa saya belajar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Karena saya berpikir bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak mahasiswa STT, sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, kita punya hak dan punya kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Begitu juga kalau menjadi seorang pemimpin. Ada hak, ada kewajiban. Hak Anda dilaksanakan, kewajiban Anda harus Anda laksanakan. Jadi itu, teman-teman semua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, kalau ada yang salah dari kata-kata saya, itu datangnya dari Justinus. Kalau ada yang memberkati, itu datangnya daripada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Ya, saya meminta Bapak Pendeta kita Adrianus Sulu untuk menutup dalam doa firman Tuhan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Justinus buat firman-Nya yang sudah mengingatkan kita dalam kepemimpinan, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kami dalam pelayanan kami supaya kami ini menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang menjadi teladan di dalam pelayanan kami, dan terlebih-lebih di dalam kepemimpinan kami ya Tuhan, seperti yang Tuhan ingatkan kepada kami pada malam hari ini, bahwa Tuhan sendiri sudah menjadi teladan dalam pelayanan, dalam kepemimpinannya ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah salah satu bagian dari pelayanan yang Tuhan bagikan buat kami semuanya sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, berkati di dalam kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, dan juga di dalam kepemimpinannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan, kesanggupan di dalam kehidupan hamba-Mu yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan dia dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Thank you teman-teman. Salam sehat untuk kita. Oke, terima kasih Bang Senia. Kamera. Oke, terima kasih Bang Justinus atas kebenaran firman Tuhan. Sangat memberkati ya, sangat membuka wawasan kita bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Kita masuk untuk lebih lanjut nanti kita bahas setelah kita doa penutup. Kita masuk dalam doa syafaat. Silakan petugas untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, salam, selamat malam semuanya. Shalom. Baik, mungkin ada pokok doa dari saudara-saudari semuanya, silakan untuk disampaikan. Ya, kita doakan teman-teman kita lah di WSPK. Itu ada banyak grup, penghuni grupnya, tapi banyak yang tidak aktif. Kita tidak tahu apa yang menjadi halangan, tapi kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, ya. Ya, Yudas Iskariot dia mengkhianati pun tetap Yesus doakan, ya. Tetap Yesus basuh kakinya. Harus kita lakukan. Ya, kita doakan teman-teman kita. Doakan saya secara pribadi dengan berbagai beban, ya, pelayanan, pekerjaan, ya, profesi. Ya, doakan. Nanti juga doakan ke depan dalam pengembangan akses informasi yang platform yang saya dirikan. Dan kalau ada teman-teman yang bisa membantu saya dalam hal edit video juga nanti boleh bisa berkoordinasi, karena kemungkinan besar akan saya buka podcast tentang logika hukum. Nanti juga saya sudah membangun jaringan partner, ada sekitar 60 pengacara, dan supaya nanti teman-teman juga kita bisa berkolaborasi bersama. Ya, ini bagi saya adalah ini pelayanan, dan ya minta dukungan doa untuk itu. Dan tidak ada salahnya orang teologi belajar hukum. Ya, tidak ada salahnya. Tidak salah. Yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum. Ya, oke, itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Mungkin dari saya Bang Anton. Ada, saya lihat tadi ada teman-teman kita yang lagi sakit juga. Si Delvin apa marganya? Zega atau Gia? Zega ya. Delvin. Dia masuk rumah sakit hari ini. Masih dirawat di rumah sakit. Kita doakan. Delvin Gia atau Zega ya? Kurang tahu. Zega atau Delvin Zega ya? Delvin Zega. Siapa Bang? Delvin Jega Bang? Ya lagi masuk rumah sakit hari ini. Masih nginap di rumah sakit. Iya Bang. Delvin tadi kan? Ya. Terus berdoa buat rencana Natal OSBK dan HUT OSBK yang ke-1 tahun tanggal 6 Januari 2023. Mungkin itu aja dari saya. Dan juga apa namanya? Jodoh kita, jodoh. Ya, jodoh kita perlu. Karena saya lihat hanya Bang Andianus. Canda jodoh. Saya melihatnya Bang Andianus yang sudah Boleh. Dari sekarang bergumul, boleh. Tapi utamakan dulu sekolah. Itu aja Bang Anton. Minta tolong juga bantu dalam doa teman-teman. Tanggal 25 ini saya ujian proposal. Minta dukungan doa dari teman-teman supaya semuanya berjalan dengan baik. Tanggal 25 ini. Terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin masih ada atau udah cukup pokok doanya pada malam hari ini? Salam Bang. Saya perkenalkan salam kenal dari Kak Wulan. Dari Jawa. Iya Kak. Minta doanya nih. Apa Kak? Suaranya lagi putus Kak? Baik, Kak Wulan, apa tadi pokok doanya Kak? Sakit, batuk. Iya Kak. Ya. Udah gitu aja. Baik, mungkin cuma itu saja pokok doa kita pada malam hari ini. Saya minta juga kepada teman-teman semuanya untuk marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang baik dalam aktivitas setiap hari maupun dalam capai suatu tujuan, begitu juga yang saudara-saudara kita yang keadaan sakit maupun dalam ujian yaitu ujian seminar, ujian proposal. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dan kurang juga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran punya Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari pagi sehingga sampai pada malam hari. Ya Tuhan, itu bukan karena kebenaran, melainkan hanya belas kasihan-Mu kepada kami semua. Tuhan Allah kami, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami yang Engkau telah bersama-sama kami ada di tengah-tengah kami dalam memulaikan ibadat kami tadi, pertengahan hingga nanti berakhirnya. Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami. Tuhan Allah kami, meskipun cuma hanya melalui Zoom, via Zoom. Tuhan Allah kami, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Engkau lah yang memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau lah yang memberikan umur kepada mereka. Engkau lah yang berkati segala aktivitas mereka. Tuhan Allah kami, kami berdoa kepada seluruh para pengurus OSBK maupun begitu juga kepada
seluruh anggota OSBK. Engkaulah yang buka hati pikiran mereka. Engkaulah yang bisa menjadi, Engkaulah yang melindungi mereka. Engkaulah yang memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka menjadi kemuliaan dalam bisa memuji memuliakan nama. Itulah apa kami, saya berdoa kepada saudara Pak Justinus Hura. Engkaulah yang berkati segala aktivitasnya, terlebih dalam mencapai suatu mimpi dan tujuan setiap aktivitasnya. Itulah kami, engkaulah yang beri kesehatan pada saudara. Engkaulah yang memberikan umur yang panjang kepada dia. Engkaulah yang melindungi, engkaulah yang berikan kepercayaan kepada dia. Itulah kami juga, kami berdoa kepada saudara kami Benedikta yang sedang sakit. Itulah kami, engkaulah yang memberikan, engkaulah yang sembuhkan penyakit kepada saudara. Begitu juga dalam menghadapi ujian, engkaulah yang buka hati pikiran dia agar bisa menyelesaikan ujian yang sedang dihadapi oleh saudara. Ya Tuhan Bapa kami, itu kami berdoa kepada saudara Delvin Zega. Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit yang telah berada di dalam tubuh saudara. Engkaulah yang memberkati segala obat-obat yang telah ya Tuhan, begitu kami juga berdoa kepada saudara Foma Zega. Foma Zebua, engkaulah yang berkati, engkaulah yang melindungi dia ya Tuhan, di mana pada tanggal 25 nanti dia akan melaksanakan ujian proposal. Engkaulah yang buka hati pikiran, yang kalau berikan kepintaran kepada saudara. Ya Tuhan, cukup kami berdoa kepada saudara kami Wulan yang telah mengalami kesakit. Dan apa kami, engkaulah yang menyembuhkan saudara, engkaulah yang berkati obat-obat yang telah dikonsumsi. Begitu juga kami berdoa kepada rencana untuk Natal dan ulang tahun SBK. Engkaulah yang melindungi para pemimpin, para panitia yang telah dipilih untuk memimpin suatu Natal dan ulang tahun SBK. Engkaulah yang melindungi mereka, engkaulah yang berikan hati engkaulah yang berikan kesehatan kepada mereka. Begitu juga atas dana-dana yang dibutuhkan, itulah kami. Engkaulah yang buka jalan kepada para panitia agar bisa tercapai rencana yang telah dirancang untuk kedepannya. Terlebih kami juga berdoa kepada para pemimpin kami, mulai dari agama, pemerintahan, pendidikan. Engkaulah yang memberikan umur yang panjang, engkaulah yang memberikan kesehatan kepada mereka agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Engkaulah yang memberikan umur yang panjang. Terlebih kami, sementara kami makan mau beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Allah kami, engkaulah yang melindungi kami dalam satu malam hari ini. Tuhan Allah kami, indah doa anak pun sangat sekat ini kami serahkan ke dalam tanah Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Hamba. Terima kasih Bang Anton. Thank you doanya Bang. Doanya. Sekarang saya melihat pengurus. Nggak pernah keluar ya. Oke, saya mau wakili aja ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat yang sudah melayani hari ini, malam hari ini, Bang Justinus, Bang Anton. Terima kasih kiranya pelayanan saudara bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya Tuhan yang membalaskan kepada saudara sekalian. Pengumuman untuk petugas minggu depan mungkin akan diumumin sama bagian sekorohanian. Kemudian saya informasikan untuk kegiatan Natal OSBK dan juga USBK akan digabung tanggal 6 hari Jumat jatuhnya, 6 Januari 2023. Jadi kita mengadakan itu secara online ya. Karena kalau secara onsite kami bahas kemarin itu karena belum ada persiapan yang matang. Ya, apalagi ini pertama, jadi ya kita berusaha dulu untuk sebaik mungkin di Zoom ya. Rencana kemarin kita mau onsite,
ya karena terbatas dana kita harus ini, karena para pembina, ketua, dan pengurus-pengurus yang lain sudah sebagian ada di NIAS, sebagian besar yang ada di NIAS. Jadi rencana seperti itu. Jadi rencana itu gagal karena mengingat biaya. Jadi buat teman-teman semua, untuk ini kami dari panitia, bukan saya ketua ya, yang anggota, minta dukungan ya teman-teman melalui dana ya. Sudah saya share di grup ya, seberapa saja yang ada di hati teman-teman. Kemudian mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Desember 30 atau 31 kita adakan lomba di situ ya. Saya akan beritahu di situ, lomba yang pertama itu khotbah mini 10 menit ya, 10 menit. Nah, jadi direkam ya melalui video, nanti dikirim sama panitia. Nanti akan kita buka pendaftaran 1 Desember sampai 30 Desember. Nah, di situ sekalian lah, dalam 1 bulan itu sudah pengiriman video ya. Pendaftaran sekaligus pengiriman video, link video. Nanti ada aturan aturannya yang kami sampaikan. Kemudian ada renungan, penulisan renungan dalam bentuk Word. Ya, dalam bentuk Word, nanti ada juri-jurinya yang sudah kami pilih yang akan menilai. Kemudian vokal solo. Ya, jadi mengeluarkan suara-suara emasnya. Kayak Liodra sekarang sudah mendunia. Semoga anggota-anggota OSPK juga mendunia ya. Mendunia melayani dalam Tuhan ya. Melayani gereja, mengeluarkan suara-suara emasnya ya. Jadi ada 3 kegiatan lomba yang kita laksanakan nanti, dan nanti ada uang pembinaan dan sertifikat yang disediakan oleh panitia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mewakili pengurus yang lain. Hari ini pengurus hanya beberapa yang sudah join tadi ya. Menurut informasi banyak kegiatan di gereja juga. Ada yang kunjungan, ada yang PA. Kalau udah di NIAS itu memang gitu, kunjungan, PA seperti itu. Ya, jadi mohon maaf teman-teman pengurus hari ini nggak banyak join. Oke, terima kasih untuk mengakhiri ini udah jam 9:10 menit untuk mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita sharing-sharing selanjutnya nanti, saya kembalikan kepada Bang Justinus untuk doa penutup dan segala doa berkat. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Hingga saat ini kami bersyukur bahwa kami dapat bersekutu bersama-sama oleh karena Tuhan menyertai, memberkati, bahkan memberikan kami hati yang mau rela belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang terus mengerjakan itu dalam kehidupan kami, hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi hendaknyalah kami Bapa menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjadi pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati kami. Kami menyerahkan semua pergumulan-pergumulan yang dialami oleh teman-teman kami yang ada di OSBK, baik yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah iman, Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan, Tuhan tolong, yang mungkin merasa Tuhan tidak ada dalam kehidupannya, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jamah hatinya supaya mereka juga mengalami kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami untuk kehidupan kami selanjutnya dan dalam seluruh aktivitas kami. Segala doa dan pergumulan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rekan-rekan sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini,
Angkatlah hati dan pikiranmu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita, rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan menghadapkan engkau dengan kasih karunia, dan Tuhan yang akan menuntun kita sekalian dari sekarang sampai kepada hari Maranatha, ketika Kristus datang kedua kali. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.